Seorang lelaki meninggalkan barang bawaannya di dalam bus. Seorang wanita di sebelahnya yang bernama Joy mencoba memanggilnya, tetapi lelaki itu tampaknya budak dan ngilang begitu aja. Di saat Joy mampir untuk membeli roti, pemilik toko yang dipanggil Nenek Biring melihat barang temuan yang otomatis sudah menjadi hak milik itu ternyata adalah pakwa. Pakwa adalah diagram atau simbol yang merupakan dasar sistem kosmogoni dan falsafat Tiongkok kuno. Menurut pemilik toko, barang itu membawa hoki dan dia sendiri mempunyai satu yang dipasang di atas dinding. Tapi barang yang satu ini terlihat antik dan cerminnya tua. Pastilah barang asli timpalnya. Dia juga memberikan informasi bahwa pakwa juga bisa dipakai untuk mengusir roh jahat agar tidak cilaka. Dalam perbincangan itu tiba-tiba terdengar sebuah kecelakaan di jalan. Joy mempunyai sebuah keluarga kecil di mana ada suami dan 2 anak. Nah, kalau yang satu ini adalah anak tetangga yang juga teman dari anaknya. Ceritanya Joy tidak akur dengan mertua yang dianggap cerewet dan pindah ke rumah baru mereka sendiri. Malamnya ketika semua orang sudah berlayar di pulau kapuk masing-masing, pakwa itu tampak dihinggapi lalat. Keesokan harinya, Joy pun memasang pakwa itu di depan pintu rumah sebelum berangkat kerja. Di kantornya, Joy tiba-tiba mencapai sales target tertinggi yang juga merupakan sejarah dalam perusahaan. Malamnya di saat Joy sudah sampai di rumah mereka menjadi satu-satunya rumah yang listriknya padam. Seorang satpam berdiri di depan rumahnya dengan menyenter pakwa yang terpasang di depan pintu itu. Satpam memberitahu Joy bahwa lampu terlihat menyala beberapa waktu sebelumnya dan dia mengaku melihat orang di dalam. Tetapi di saat dia mendekat, lampu di rumah itu tiba-tiba padam. Lebih anehnya lagi, si tokek yang malang peliharaan anaknya ditemukan mati begitu saja. Bahkan terdapat beling pecahan di bawah lantai. Sekilas di depan cahaya senter terlihat seperti ada yang sedang berdiri. Denton, anak Joy yang sedang memainkan bola basket, juga mengalami hal yang aneh ketika lemparan bola basket itu seperti terpental ke atas plafon yang terbuka. Di saat ayah mereka pulang, anak-anak mengadu kepada ayahnya. Ayah, si tokek metong kena serangan jantung dan bola basketku disedot lubang gelap. Mati lampu, terus jangkrik-jangkrik itu berisik menangisi si tokek yang mati. Dari kejadian-kejadian yang amsyong, ternyata ayah mereka membawa berita baik. Dia dipromosikan dan mendapat bonus yang banyak. Ayah mereka mencoba menyenter ke atas untuk mencari bola basket itu dan ternyata bola basket itu benar-benar raib tak berjejak. Keesokannya, Alice teman dari Joy mengunjunginya. Setelah berbincang, dia melihat pakwa yang tertempel begitu saja. Menurut Alice, pakwa itu harus ditaruh di tempat yang paling kokoh di sebuah rumah. Dia pun membantu memaku pakwa tersebut. Joy menceritakan tidak hanya dia saja yang mendapatkan keberuntungan, tetapi juga suaminya Inton. Dia takut bila nantinya ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Alice pun menanyainya apakah dia merasakan kehadiran sesosok roh baik di rumahnya. Jika iya, maka jaga dan jangan membuatnya marah. Menurut Alice, cara untuk menjaga dan tidak membuatnya marah adalah jangan menyalakan musik keras, jangan berteriak, dan jangan bertengkar. Bisa juga menyuguhi makanan, minuman, dan ajak dia berbicara untuk menyenangkannya. Joy pun mengatakan Alice semakin membuat dia takut dengan teorinya. Di lain hari, keberuntungan terus mengikuti Joy. Di saat belanja pun dia mendapat undian uang tunai sebesar 10.000 peso. Jangankan uang, mak-mak dapat hadiah gelas murah aja udah senang biasanya. Yang penting judulnya hadiah. Di rumah, para bocah selalu tertarik untuk bercerita tentang hantu, sedangkan emaknya mulai siapin sajen dan memohon berkat kepada penunggu hayalannya. Lanjut ke kedua bocah. Sekarang mereka mengucap ingin menjadi teman roh sambil menyalakan senter ke atas plafon yang terbuka dan menantang. Jika kau ada, tunjukkan dirimu. Atau setidaknya berikan tanda. Di atas plafon seperti ada suara ketukan yang merespon permintaan sang bocah. Sedangkan belakang Joy juga terdengar suara langkah kaki. Keesokan harinya teman-teman Joy heboh dengan jalan yang mereka sebut dengan jalan terkutuk kembali menelan korban yang dimana jalan itu dekat sekali dengan rumah Joy. Diberitakan korban berumur 41 tahun dan badannya terjepit sampai hancur. Umur 41 tahun berarti lahir di tahun 1963, tahun kelinci dan sangat kebetulan mati pun ditabrak oleh Rabbit Bus Liner. Joy yang melihat foto korban di koran tersebut teringat dengan laki-laki yang meninggalkan pakuannya di bus dan kecelakaan yang terjadi sewaktu Joy berada di toko roti ternyata adalah pria ini. Sepulang kerja, Joy kembali mampir ke tempat toko roti langganannya. Tidak seperti biasa, toko roti itu sepi. Karyawan di sana mengatakan Nenek Biring si pemilik toko meninggal dunia tadi pagi. Joy pun menghadiri acara doa yang diselenggarakan untuk Nenek Biring. Di sana beberapa tamu mengatakan Nenek Biring dikabarkan hanya demam biasa. Yang lain mengatakan diagnosis dokter leptospirosis virus yang berasal dari tikus.
Joy pun menyadari sesuatu di mana tertulis tahun lahir nenek adalah 1936 yang berarti nenek lahir di tahun tikus dan mati karena tikus. Di saat Joy menghampiri peti mati, sekilas peti itu seperti kosong dan nenek sedang berdiri di belakang Joy. Dia pun kaget dan melihat kembali ke peti yang sudah terisi kembali. Malamnya di rumah, Ingrid mengadu kepada maknya kalau kakaknya Denton menyelinap pergi bersama Billy si anak tetangga. Denton pun dijemput pulang sambil diomelin sama maknya. Lain kali kalau lu gentayan malam-malam ke rumah tetangga, gak usah pulang sekalian. Lihat aja sampai di rumah, gue aduin juga sama bapak lu. Biar double diomelinnya. Bete-bete deh lu. Sesampainya di rumah, Inton suami Joy mengatakan besok dia akan keluar kota selama 1 minggu untuk urusan kantor. Pakua itu terlihat aneh. Seharusnya tadi sudah dipaku tetapi sekarang tercecer kembali di atas mesin cuci yang ditemukan oleh Inton. Di saat anak-anak tertidur, seseorang seperti berdiri di luar jendela. Tetapi ketika Joy melihat ke arahnya, sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Joy berangkat ke kantor dengan dijemput tukang ojek lain karena Kang Nestor, sang ojek langganan, berhalangan hari itu. Joy bertemu dengan kliennya di sebuah tempat. Tak disangka dia melihat suaminya yang bersama wanita lain. Joy pun menghubungi suaminya lewat telepon sambil menyaksikan kepergiannya dengan wanita itu. Joy yang patah hati pun menemui sahabatnya Thelma yang ternyata adalah Ratu Tarot. Di kartu tarot menunjukkan gambar yang berarti konfrontasi terbalik, juga gambar hujan turun. Menurut Thelma, kartu-kartu itu menyarankan Joy untuk diam dan berpura-pura tidak tahu karena untuk saat ini itulah yang terbaik. Joy kembali ke rumah sedangkan anak-anaknya sudah dititipkan di rumah mertua sebelumnya. Sesaat Joy merasa ada seseorang di depan pintu. Tetapi setelah dibuka ternyata tidak ada siapapun, disusul dengan lampu rumahnya yang kedap-kedip. Billy si anak tetangga datang mencari Denton karena dia mengaku dia hanya sendirian di rumah saat itu. Sedangkan Denton sedang berada di rumah neneknya. Joy tetap mempersilahkan Billy untuk masuk. Di saat mereka sedang makan malam bersama, Billy menceritakan bahwa Pak Satpam dan tetangganya pernah melihat lampu yang menyala walaupun tidak ada orang di dalam rumah Joy. Joy masih menganggap itu palingan mereka hanya berkeinginan untuk menakut-nakuti anak kecil. Billy melanjutkan, ini hal aneh di mana 2 orang yang meninggal dalam sepekan yaitu si Nenek Biring dan Mang Nestor. Hah? Mang Nestor siapa? Itu si tukang ojek. Sok tau lu anak kecil. Makan 100 karung beras dulu, baru belajar ngibulin mama. Tiba-tiba di belakang jendela sesosok makhluk aneh menampakkan diri dan sontak mereka pun ngacir. Joy segera menghubungi Satpam. Setelah diperiksa, para Satpam itu tidak menemukan siapapun. Joy mengatakan dia melihat sosok itu seperti Mang Nestor tapi tidak begitu yakin. Satpam memberitahu Joy Nestor sudah meninggal karena terlibat perkelahian di pangkalan. Dia ditikam karena judi sabung ayam. Nah, apa kata gue? Mang Nestor udah koit. Joy lalu meminta para Satpam untuk mengantar Billy pulang. Di balik semua kesialan tetap ada keberuntungan. Joy kembali dihubungi seorang gadis yang memberitahunya bahwa dia memenangkan hadiah undian. Bukannya senang, kali ini dia merasa takut untuk semua keberuntungan beruntun itu. Lampu pun kembali berkedip, kali ini disertai suara seperti sesuatu yang dibentur-benturkan di lantai atas. Joy berucap untuk tidak mengganggu. Sebuah bola basket terpental ke bawah. Patung pecah dengan sendirinya, bahkan semua barang-barang di ruangan itu seperti sengaja dijatuhkan dan dibanting oleh seseorang yang sedang ngamuk. Joy pun histeris. Sesosok berpakaian putih tampak berjalan dari arah luar dan beberapa hantu berdiri di depan pintu kamar. Joy pun segera menghubungi Alice dan Thelma. Sesampainya mereka di rumah Joy menjelaskan kejadian di rumahnya. Nenek Biring lahir di tahun 1936 di bawah tahun tikus. Meninggal karena leptospirosis, penyakit yang disebabkan oleh tikus. Nestor 35 tahun sio ayam meninggal karena kalah judi sabung ayam. Semua arwah itu menampakkan diri di rumah. Alice bertanya, yang ketiga itu siapa? Joy menjawab itu adalah arwah orang yang meninggalkan Pakua di bus yang meninggal karena kecelakaan yang bernama Evert Mondaza. Keesokan harinya Joy menghampiri alamat rumah almarhum Evert yang dia tahu dari Rumah Duka Nasional. Di sana dia bertemu dengan istrinya yang masih hidup. Joy menceritakan dia telah menemukan Pakua suaminya yang tertinggal di dalam bus sebelum kejadian kecelakaan tersebut. Istrinya pun menceritakan dulu dia hanyalah agen real estate biasa dan menemukan Pakua di rumah tua yang tidak laku dan membawanya pulang. Setelah itu dia mengalami nasib mujur, tapi orang-orang di sekelilingnya meninggal satu persatu. Dia pun akhirnya mencari tahu apa penyebabnya dan diketahui ternyata siapapun yang melihat dirinya di cermin itu akan meninggal. Tapi tidak dengan pemiliknya sendiri, akan terus memiliki berkat keberuntungan.
Jika ingin kutukan itu berakhir, maka keberuntungan juga akan berakhir karena keduanya saling terhubung. Perempuan itu meminta Joy untuk mengembalikan pakuannya, tetapi Joy tidak mau karena mempertimbangkan kutukan yang tidak akan berakhir itu. Sekembalinya Joy di rumah, suami tukang selingkuh itu sudah di sana. Tidak hanya suaminya, ada seorang pengacara yang mengabarkan kematian seorang kenalannya yang meninggal karena stroke. Orang itu menuliskan surat wasiat yang memberikan 5 hektar tanah dan resort pantai pribadi untuk Joy. Tapi Joy justru merasa sedih mendengar itu. Setelah pengacara pergi, suaminya melanjutkan skenario dengan berpura-pura menceritakan perjalanan bisnisnya. Joy hanya menatapnya. Dalam hati, pengen gua ludahin ini laki. Tiba-tiba anak-anak berteriak kepada ayahnya dengan mengatakan ada yang menatap ke arah mereka dari dalam rumah kosong di depan rumah mereka. Ternyata benar ada sesosok orang dengan pose terbalik di jendela rumah tersebut. Inton dan Satpam pun memeriksa rumah kosong itu. Saking penasarannya, Joy pun menyusul ke sana. Di belakang rumah Joy tampak ada seseorang yang sedang berdiri. Di rumah kosong tersebut ternyata benar ada seorang pria yang mati digigit ular. Joy mengingat pria itu adalah Satpam yang tempo hari pernah menemuinya di depan rumah. Satpam itu ternyata diam-diam merekam rumah Joy sebelumnya. Dalam rekaman itu terlihat sosok-sosok misterius yang seharusnya pada saat itu hanya ada suaminya di dalam rumah. Masih dalam kebingungannya, Joy tiba-tiba menoleh ke arah anaknya dan melihat arwah Satpam itu berjalan melewati anak-anaknya dan masuk ke rumah. Keesokan harinya, Joy menceritakan kepada teman-temannya apa yang terjadi. Satpam yang meninggal itu berumur 39 tahun, bersiok ular dan mati karena digigit ular. Seorang ahli bernama Siuliang mencoba mendeteksi pakwa itu. Hanya sekali pegang, dia tahu pakwa itu dimiliki oleh saudara kandung dari salah satu keluarga terkaya di Shanghai kala itu. Saat revolusi dimulai dan komunis menang, orang kaya dan sekutunya dieksekusi. Saudara laki-lakinya melarikan diri bersama istri dan anaknya saja, dan meninggalkan saudari perempuannya karena dianggap beban. Pada saat itu, saudarinya masih menggunakan tradisi yang disebut kaki teratai. Itu adalah tradisi kuno yang dilakukan oleh orang Cina kaya di mana anak gadis mengikat kakinya dan memakai sepatu kecil sebagai standar kecantikan dan simbol strata bagi bangsawan Cina. Dia terlambat menyadari bahwa dia sudah ditinggal oleh para pelayannya yang melarikan diri dan bergabung bersama tentara komunis. Pelayan-pelayan itu bahkan memimpin pembakaran rumah tuannya sendiri. Nah, si kaki teratai ini tidak dapat berjalan apalagi berlari lalu terbakar di rumah itu. Menurut kabar, dia merangkul pakwa tersebut sebelum mati terbakar dan bersumpah di cermin sebelum meninggal akan mengambil jiwa siapa saja yang melihat dirinya di dalam cermin. Joy bertanya kenapa tidak dipecahkan saja cerminnya. Pak Liu berkata jangan karena walaupun dipecahkan, dia akan kembali seperti semula dan mengambil nyawa sang pemilik. Bagaimana cara menghentikan kutukan itu bahkan Pak Liu pun tidak mengetahui dan berkata akan mencari tahu di buku-buku lamanya. Alice mulai cemas karena dia juga pernah melihat ke kaca itu saat membantu menggantung pakwa di rumah Joy. Sesampainya di rumah, pakwa itu ditaruh di atas lemari agar tidak ada lagi yang bercermin cantik di sana. Inton mengatakan ada panggilan mendadak dari kantor dan dia harus pergi. Pada saat itu Joy sudah tidak tahan lagi dan membongkar semua perselingkuhan Inton dan menyuruhnya untuk memilih antara keluarga atau wanita itu. Inton tetap pergi dan mengatakan Joy adalah orang yang sulit dimengerti. Di depan ada orang-orang yang mengantarkan hadiah ke rumah. Joy pun mulai takut akan apa dan siapa korban selanjutnya setelah dia menerima hadiah-hadiah tersebut. Di tempat lain, Alice yang sedang meramal tarot mendapatkan kartu-kartu yang artinya dia akan terikat dengan hal yang sulit untuk disingkirkan seperti keserakahan, iri hati, kedengkian, dan lain-lain. Dan itu akan meracuni hatinya. Kembali ke Joy. Sebuah tembakan terdengar yang datang dari arah rumah Billy. Mereka pun pergi memastikan apa yang terjadi. Ternyata beberapa pencuri mencoba masuk ke rumah Billy dan terlibat baku tembak antar maling dan tuan rumah. Maling yang tertembak itu tiba-tiba membuat suatu gerakan dan entah apa yang membuat Joy teringat kepada Alice yang memaku pakwa di depan rumahnya. Kembali ke Alice, tiba-tiba angin bertiup dan merubah kartu tarot menjadi bertanda buruk. Alice mulai frustasi dan menyalahkan Joy. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Tampak sepasang kaki bersepatu kecil lewat di belakangnya. Seseorang mengetuk pintu, Alice berpikir itu mungkin Joy dan segera membuka pintu. Gak taunya itu hanyalah seorang laki-laki mabuk yang menyapa Alice sebelumnya di saat dia ingin menutup jendela. Awalnya itu hanya hal-hal sepele di mana Tito si lelaki mabuk itu ingin meminta es kepada Alice. Tetapi karena Alice sudah keburu parno, dia pun bersikap kasar dan memarahinya.
Mereka akhirnya terlibat pertengkaran, bahkan Tito kini tersulut emosi dan mengincar Alice dengan mengunci pintu yang dimana posisi Thelma yang berada di luar. Terjadilah perkelahian yang epik di dalam. Alice menusuk Tito dan sewaktu dia turun, sesosok wanita berpakaian putih sedang menatapnya dari bawah dengan memegang orang yang adalah Alice sendiri dengan kondisi yang sudah metong. Alice kembali ke atas dan ketangkap oleh Tito. Perkelahian pun dilanjutkan. Tito berhasil mendorong Alice ke bawah. Orang-orang terlambat menyelamatkannya termasuk Joy yang baru saja sampai di depan rumahnya. Di rumah Joy, bocah-bocah kecil malah bermain pemanggilan hantu. Sepasang tangan memegang tangan mereka sambil menangis dan berteriak yang ternyata adalah arwah Alice. Mereka pun bubar dan langsung masuk ke dalam. Ayahnya memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk tidur. Lampu tiba-tiba padam. Sesosok laki-laki tampak mengambil sesuatu di atas lemari. Roh-roh lainnya pun bermunculan. Inton membawa anak-anaknya untuk segera pergi dari rumahnya. Joy yang baru kembali ke rumah menyadari ada yang tidak beres setelah melihat ruangan yang berantakan. Dia pun memeriksa kembali bungkusan pako yang ternyata sudah tidak ada isinya dan anehnya lagi pako itu terpasang di atas pintu. Joy pun mengumpat pada pako tersebut dan ketika dia hendak memecahkannya ada sepasang tangan yang menahannya yang ternyata adalah hantu Alice. Joy yang terjatuh dengan posisi wajah menempel di pako itu melihat hantu pemilik pako yang berkaki kecil, juga hantu-hantu lainnya dari pantulan kaca pako sambil menyebut kemalangan. Keesokan harinya, Joy dibangunkan oleh para satpam. Pako itu kembali terpasang sendiri. Joy langsung menghampiri rumah mertuanya dan mengajak anak-anaknya kembali ke rumah. Walaupun anak-anak enggan, Joy tetap memaksa. Inton yang sedang berada di rumah kekasihnya segera beranjak ketika mendapatkan telepon dari ibunya. Di saat Inton sampai di rumah, Joy dan anak-anak sudah mengungsi sementara di rumah Billy tetangga mereka sambil menunggu jemputan dari Thelma yang akan menjemput mereka 1 jam lagi. Sembari menunggu, Dalton dan Billy bermain sepeda di luar. Joy mendapat telepon dari Pak Leo yang memberikan informasi cara mengakhiri kutukan yaitu jika keberuntungan datang maka tolaklah, setelah itu hancurkan cermin yang ada di pakwa itu. Di saat Thelma sudah datang dan mereka siap berangkat, satpam mengabarkan bahwa anak-anak yang bermain di jalan raya tertabrak mobil. Billy terluka parah dan tidak sadarkan diri, sedangkan Dalton hanya luka ringan. Billy kehilangan banyak darah dan Joyla yang menjadi pendonor dikarenakan dia mempunyai tipe golongan darah yang sama, sedangkan Anton hanyalah paman Billy yang berbeda golongan darah. Di saat Joy menjalani proses donor darah, Joy teringat suaminya yang juga pernah bercermin di pako tersebut. Joy menghubungi Thelma dan memberitahunya bahwa dia merasa Inton adalah korban selanjutnya. Joy pun menghampiri apartemen selingkuhan Inton dan meminta untuk bertemu dengannya. Inton berkata dia setuju untuk bertatap muka dengan Joy, tapi sebenarnya dia hanya ingin mengetahui tentang keberadaan anak-anak. Joy naik ke atas dan Inton bersama kekasihnya berencana untuk langsung pergi dan membawa serta anak-anaknya. Joy juga tidak bodoh, sebelumnya dia sudah menelpon Thelma untuk membawa anak-anaknya pergi. Joy yang sudah di atas melihat Inton dan kekasihnya yang turun lewat tangga darurat. Joy mencoba memberitahunya akan nasib sial yang mungkin menimpanya, tetapi Inton tidak menggubris dan terus turun secepat mungkin. Singkat cerita, mereka dihabisi oleh suami dari kekasih gelap Inton di parkiran. No, lihat dong, tato piranha di tangannya. Kurang garang apa coba kan? Ternyata dia memilih untuk mengakhiri hidupnya juga. Joy menelepon Thelma dan menceritakan apa yang baru saja terjadi dan menyuruh Thelma untuk membawa anak-anaknya pulang. Karena baterai ponsel Thelma habis, telepon itu terputus. Thelma menanyakan ulang tahun Ingrid, anak perempuan Joy yang jatuh pada tanggal 10 Juli 1991 di tahun ayam, sedangkan Dalton September 1993 sio kerbau yang sama dengan Thelma. Mobil bermuatan ayam dan kerbau di depan mereka terlihat oleng dan belum tahu apa yang terjadi setelahnya. Keesokan harinya, Joy yang baru saja sampai di rumahnya dihampiri seorang laki-laki yang mengaku pengacara Bu Lily, yang adalah janda Everett yang tempo hari ditemui Joy di rumahnya. Kedatangan laki-laki itu menawarkan 5 juta peso untuk pakuannya agar dikembalikan kepada pemilik sebelumnya. Joy menolak tawaran itu bahkan jika dia bersedia membayar 10 kali lipat. Joy pun lalu menghancurkan pakua itu. Anak-anak selamat. Terjadi kecelakaan pada malam itu tetapi mereka dapat menghindar. Joy menunjukkan pada Thelma bahwa dia sudah memecahkan pakua tersebut. Sekarang yang dia bingungkan adalah bagaimana memberitahu anak-anak bahwa ayah mereka sudah meninggal. Tapi yang terjadi adalah Inton tiba-tiba masih hidup dan muncul di hadapannya. Thelma mengatakan kami ada di sana pada saat kejadian itu dan kamilah orang-orang mati tersebut. Jadi intinya tidak ada yang selamat.
Keberuntungan sudah berubah menjadi petaka, juga kutukan yang tidak pernah bisa terputus. Pakwa itu kembali utuh dan ditemukan oleh anak tetangga baru yang disaksikan oleh hantu perempuan pemilik asli Pakwa tersebut dari jendela atas. Tamat.